أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa erupsinya Gunung Semeru. Semoga semua warga, semua masyarakat yang ada di sekitar pegunungan Semeru tersebut diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga korban, jika ada korban jiwa dari kaum muslimin, semoga mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Semoga korban yang luka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga korban-korban yang barangkali hartanya termasuk menjadi korban, yaitu hartanya ada yang hilang, hartanya ada yang hangus, hartanya ada yang hancur, semoga diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting daripada itu adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para korban, masyarakat yang tinggal, yang terdampak dari musibah ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah secara umum untuk negeri kita yang tercinta ini, secara umum agar Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita tercinta ini dari segala keburukan, dari segala musibah dan dari segala mara bahaya yang akan kapan saja itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan keamanan, diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan dalam setiap apa yang kita inginkan. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang sebuah kitab yang sangat bermanfaat. Kitabnya kecil tapi manfaatnya insyaallah besar, yaitu kitab Hilyah Talibil Ilmi. Kitab yang membahas tentang adab-adab para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin. Di antaranya adalah penuntut ilmu sebaiknya mereka berupaya untuk meninggalkan kemewahan. Kemudian poin yang berikutnya juga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Penuntut ilmu berusaha untuk berpaling dan menghindari forum atau majelis-majelis yang sia-sia. Lalu kita juga telah menjelaskan poin yang berikutnya, al-i'radu anil haisyat, yaitu berpaling dari kekacauan. Ini juga sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kekacauan di sini. Kemudian yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas at-tahalli birrifq, yaitu hendaknya penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan. Nah, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan lanjutkan pada poin yang ke-14, yang ini adalah poin di mana penuntut ilmu
hendaknya memiliki sifat ini, yaitu at-ta'ammul. At-ta'ammul. Ta'ammul ini adalah memusatkan konsentrasi agar kita bisa fokus dan memperhatikan pelajaran. Ini sifat yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh penuntut ilmu. Artinya ini adalah sebuah keharusan yang dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu memusatkan perhatian dan konsentrasi terhadap pelajaran, terhadap materi yang disampaikan oleh pembicara atau ustadznya atau kiainya atau syekhnya. Oleh karenanya Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan at-tahalli bit-ta'ammul, menghiasi diri dengan memperhatikan dengan baik, konsentrasi. Kata beliau, fa inna man ta'ammal adrak, karena siapa orang yang memperhatikan dia akan mendapatkan ilmu. Ini jelas. Makanya ada istilah mengatakan ta'ammal tudrik. Ta'ammal tudrik, perhatikan ilmu, pusatkan konsentrasi kita ketika belajar, maka kamu akan mendapatkan ilmu. Ini jelas. Ucapan ini terbukti. Karena kalau kita tidak memperhatikan apa yang disampaikan, kita tidak fokus dengan apa yang kita dengar, ya kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita sia-sia, duduknya kita berlama-lamaan, sejam, setengah jam, berapa belas menit misalnya, tapi kita tidak fokus, kita tidak memperhatikan, maka kita pulang dari majelis ilmu tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya sekedar duduk, capek, lalu kemudian tidak membawa buah atau hasil dari majelis tersebut. Maka kata beliau, penuntut ilmu wajib memiliki ini, harus, yaitu at-ta'ammul, memperhatikan, konsentrasi dalam mendengarkan atau dalam memperhatikan apa yang menjadi target yang ingin dia capai. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi, kata beliau, wa alaihi fata'ammal 'inda at-takallum. Maka penuntut ilmu itu tidak hanya sekedar memperhatikan dan mendengarkan materi ilmu yang disampaikan, tapi penuntut ilmu itu juga tatkala berbicara, tatkala ia mengeluarkan ucapan, lafaz yang keluar dari lisannya, dia pun memperhatikan itu. Dia pikirkan bagus-bagus apa faidah yang akan didapat oleh orang lain kalau dia berbicara tentang itu. Ini sifat penuntut ilmu. Jadi sifat penuntut ilmu itu tidak berbicara ceplas-ceplos. Dia betul-betul memperhatikan. Dia akan berhati-hati betul dalam berucap, dalam berkata. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, itu tidak menjadi muberang bagi dia, tidak akan menyerangnya nanti pada hari kiamat. Nah, saat ini ya mungkin kita tidak banyak berbicara atau berinteraksi dengan orang saat ini, tapi kadang kita tidak sadar bahwa ketika kita bermedia sosial itu artinya kita sudah berbicara kepada orang lain. Bahkan dalam hal ini kita bisa berbicara lebih banyak lagi dengan orang-orang dibandingkan kita berbicara di dunia langsung seperti ini, interaksi langsung. Oleh karena itu di dalam berkomentar, di dalam membuat status, hendaknya kita berhati-hati. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menulis, jangan sembarangan dalam berkomentar. Karena semua itu akan menjadi pertanggungjawaban kita sebagai penuntut ilmu. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik. Ya, kalau tidak bisa berkata baik, tidak bisa berucap baik, tidak bisa memilih kata-kata yang baik, nggak tahu mana kata-kata yang akan bermanfaat bagi orang lain, mending diam, nggak usah berkomentar, nggak usah buat status apapun. Karena
ketika kita tidak memperhatikan ini, tidak konsentrasi dalam berbicara, tidak kita perhatikan apa yang kita tulis, itu akan bisa menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Lihat hadis Nabi SAW. Kata Nabi, innal abda la yatakallam bi kalimah. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah berbicara satu kalimat. Enggak banyak dia bicara. Cuma satu kata atau dua kata atau satu kalimat. Ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak bertabayyun lagi terhadap kebenaran daripada tulisannya itu. Dia sudah tidak lagi klarifikasi terhadap tulisan atau ucapan atau kata yang keluar dari lisannya. Tidak diperhatikannya lagi. Pokoknya keluar, ditulis, share. Maka kata Rasulullah, yazillu biha ilan nar, maka orang tersebut akan tergelincir di dalam api neraka ab'ad bainal masyriq wal maghrib. Yang neraka tersebut lebih jauh jaraknya daripada timur dan barat. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisannya, karena ucapan yang keluar dari lisannya?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, sakilatka ummuk." Celaka orang yang bertanya seperti ini. Artinya Mu'az ketika itu menguatkan pernyataan, apakah benar ucapan yang keluar dari lisan kita, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat itu akan menjadi pertanggungjawaban besar, dan apabila ada yang salah dan keliru, tidak lagi menjadi suatu pertimbangan, perhatian besar bagi kita tatkala ucapan itu keluar. Ya, kita tidak perhatian. Pokoknya keluar saja, pokoknya ngomong aja, pokoknya komentar saja. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yaqubbun nas yaumal qiyamah illa hasaida alsinatihim." Tidaklah manusia itu diseret dan dilemparkan, wajah-wajah mereka diseret, dilemparkan ke dalam api neraka pada hari kiamat, kecuali apa yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ini pernyataan yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan orang masuk ke dalam api neraka itu adalah karena ucapannya, karena lisannya. Ini yang menyebabkan banyak orang masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya Rasul SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bima sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan dusta. Kapan dikatakan seorang itu berdusta? Ketika dia menceritakan segala yang didengar. Pokoknya segala yang didengar ceritakan, segala yang didapat di-share, segala yang masuk ke medsosnya kemudian dia sharekan pada medsos-medsos atau grup-grup yang lainnya. Ini suatu hal yang tidak layak dimiliki oleh para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu dia betul-betul memperhatikan, konsentrasi, benar-benar apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis, dia betul perhatikan. Ini ada manfaatnya atau tidak buat orang lain. Kalau ada, dia ucapkan, dia tulis, dia share. Tapi kalau nggak ada manfaatnya buat orang lain, maka dia stop. Dia tidak ucapkan, dia tidak tuliskan, dan dia tidak berkomentar apapun. Baik, penuntut ilmu selain dia memperhatikan ucapannya, berkonsentrasi dalam dan berpikir apa sih kalimat-kalimat yang akan dia keluarkan. Ini selain daripada itu adalah dia juga harus memilih kalimat-kalimat yang tidak menyulitkan orang lain tatkala berbicara. Tidak menyulitkan atau tidak terlihat sok intelektual, sok pintar, menggunakan bahasa-bahasa yang barangkali orang sulit untuk memahaminya. Ini juga harus diperhatikan oleh penuntut ilmu. Selain daripada itu, kata beliau, wa ta'ammal 'anil mudzakarah, memperhatikan ketika berdiskusi. Kaifa takhtar al-qalib al-munasib li ma'na al-murad. Bagaimana penuntut ilmu itu tatkala berdiskusi memunculkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan
diskusi itu. Apa sih yang ingin diambil? Apa sih yang ingin didiskusikan pada forum ini? Nah, penuntut ilmu dia memunculkan dan fokus pada gagasan-gagasan yang perlu dibahas, dan dia tidak keluar daripada itu. Ini sifat penuntut ilmu. Tidak ada satu forum, majelis, kita membahas tentang apa nih? Kita membahas tentang perkara A. Jadi yang dibahas itu seputar A saja. Jadi tidak melebar ke sana, ke kiri, ke kanan. Ini adalah ta'ammul yang dimiliki oleh penuntut ilmu, yaitu perhatian, konsentrasi pada satu titik yang ingin dikaji. Baik, selain daripada itu, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa ta'ammal 'inda su'alis sa'il kaifa tatafahham as-su'al ala wajhihi hatta la yahtamil wajhaini wa hakaza. Kata beliau, selain daripada itu, penuntut ilmu juga harus memperhatikan pertanyaan orang yang bertanya. Kaifa tatafahham su'al, bagaimana dia memahami pertanyaan itu. Ini sifat penuntut ilmu. Jadi jangan dia menjawab suatu pertanyaan dari penanya yang dia belum pahami pertanyaan itu. Ketika ada penanya bertanya kepadanya, dia nggak konsentrasi mendengarkannya, dia nggak perhatian terhadap pertanyaan itu. Lalu kemudian akibat daripada ketidakperhatiannya terhadap pertanyaan itu, lalu keluarlah jawaban-jawaban yang asal-asal, yang itu menjadi kesalahan besar dan menyesatkan orang lain. Maka kata beliau, penuntut ilmu dia harus memperhatikan betul-betul pertanyaan dari si penanya. Jangan sampai keluar dari lisannya jawaban yang mengandung dua kemungkinan. Akhirnya penanya bingung dari jawaban tersebut, mana yang harus saya lakukan ini. Jadi ada penafsiran lain dari jawaban tersebut. Jadi kalau kita sebagai penuntut ilmu, ketika ada pertanyaan, ada diskusi atau apa yang ditanyakan kepada kita, kalau kita mampu menjawabnya, jawab sesuai ilmu yang kita miliki, tapi jawaban itu harus tegas, tidak mengandung kemungkinan A dan kemungkinan B, karena itu akan membingungkan penanya. Nah, ini adalah sifat penuntut ilmu, yaitu at-ta'ammul, memperhatikan dan konsentrasi dari ucapannya, dari diskusi yang mungkin terlaksana, atau ketika ada yang bertanya lalu kemudian dia menjawab pertanyaan tersebut supaya tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan, penafsiran-penafsiran, sehingga dia memberikan jawaban yang tegas bagi si penanya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang ke-14. Kemudian kita berpindah ke poin yang ke-15. Sifat yang hendaknya penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan as-sabatu wat-tasabbut. As-sabatu wat-tasabbut. Sabat ini artinya istiqomah, tekun, sabar. Ini sifat yang mau nggak mau harus dimiliki penuntut ilmu. Nggak akan mungkin penuntut ilmu itu berhasil, tidak akan mungkin penuntut ilmu itu sukses di dalam belajar kecuali dia harus memiliki sifat sabat ini. Sabat ini adalah istiqomah, dia tekun, sabar dalam menuntut ilmu. Itu disebut dengan sabat. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid, tidak cukup sabat, tapi juga tasabbut. Tasabbut itu adalah teliti. Selain tekun, juga harus teliti. Harus klarifikasi. Klarifikasi bagian daripada teliti. Jadi dia tidak mau makan mentah-mentah ucapan dari gurunya. Oh, benar atau enggak nih? Apa yang diucapkan oleh kiai saya benar atau enggak nih? Syekh saya menjelaskan begini. Kalau tidak salah tadi dia menyebutkan dalam buku ini. Dia klarifikasi lagi. Dia teliti kembali ucapan-ucapan tentang kebenaran atau kevalitan daripada pelajaran yang dia dapatkan. Ini sifat penuntut ilmu. Baik, para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-15 ini, nasihat beliau Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, tahalli bis sabat wa tatsabbut. Hiasilah diri kalian dengan sifat tekun, istiqamah serta teliti di dalam menuntut ilmu. La siyama fil mulammat wal muhimmat.
apalagi dalam permasalahan yang penting, permasalahan yang urgent. Ini harus teliti, penuntut ilmu harus teliti. Permasalahan umat misalnya, dan permasalahan ini permasalahan yang sangat penting sekali. Tidak boleh penuntut ilmu ketika menyelesaikan permasalahan yang penting, dia tidak memiliki sifat ini. Orang kalau meneliti suatu permasalahan, dia harus tekun, sabar, istiqomah. Lalu kemudian dia gali kembali informasi tersebut, dia teliti lagi, dia klarifikasi lagi. Ini sifat penuntut ilmu. Makanya kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan as-sabru was-sabatu fit talaqi wa tayyis sa'at fit talab ala asyakh. Kata beliau, kesabaran, ketekunan di dalam belajar, serta menghabiskan waktu di saat belajar bersama guru, maka hasilnya fa inna man thabata nabata. Ini kaidah yang sangat bagus sekali untuk kita hafal. Hendaknya ini kita hafal dan kita pahami makna ini. Kalimatnya pendek sekali. Apa kata beliau? Man thabata nabata. Man thabata nabata. Sudah hafal? Sudah hafal? Pendek sekali. Kami ulangi. Man thabata nabata. Artinya, siapa orang yang tekun, istiqomah, dia pasti tumbuh. Siapa yang tekun, man, siapa orang, sabata, dia tekun, dia sabar, dia istiqomah, itu namanya sabata. Lalu apa yang dia dapatkan? Nabata. Dia akan tumbuh, dia akan berkembang. Walaupun memang durasi panjang ya. Karena ada orang yang tidak sabar. Beberapa kali kita mendapatkan keluhan dari ya saudara-saudara kita atau teman-teman kita tatkala belajar bahasa Arab misalnya. Saat saya udah belajar bahasa Arab, udah berapa tahun Pak? Udah 1 tahun. Wah, 1 tahun belum apa-apa. Saudara kita ada yang belajar bahasa Arab sudah 8 tahun, 10 tahun. Ada yang 15 tahun loh. Tapi mereka istiqomah. Mereka tekun, mereka sabar. Ya karena kok sampai sudah selama itu durasi belajar bahasa Arab doang. Kok sampai 10 tahun, 15 tahun. Ya karena memang waktunya nggak banyak dia kan. Apalagi kita bukan penuntut ilmu yang fokus seperti anak-anak kita yang di pesantren. Mungkin kalau anak-anak kita di pesantren setahun 2 tahun udah lancar dia berbahasa Arab. Kita kan kegiatan kita, pekerjaan kita, waktu kita ya habis untuk pekerjaan sehari-hari yang menjadi rutinitas kita. Paling kita menyempatkan waktu untuk belajar bahasa Arab dalam sepekan 1 jam, 2 jam. Lalu kemudian kita menginginkan hasil yang banyak, hasil yang besar, perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Nggak mungkin. Pertumbuhan dan perkembangan yang bisa kita dapatkan kalau kita sabar tadi, sabat tadi. Kalau kita mau bersabar, istiqomah, tekun, dipastikan kita akan tumbuh, dipastikan kita akan berkembang, walaupun sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapatkan. Makanya ketika ditanyakan, Pak, kalau sudah belajar selama 10 tahun, 15 tahun bahasa Arab itu ada nggak yang didapat? Ada nggak yang didapat? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah tatkala ada Al-Quran yang dibacakan, imam membacakan sedikit, mulai paham. Kemudian bacaan-bacaan salat mulai bisa dirangkai dan paham maknanya. Jadi ada yang didapat. Inilah yang disebut dalam kaidah ini man sabata nabata. Siapa yang tekun, siapa yang sabar, istiqomah dalam belajar, dipastikan dia akan berkembang, dia akan tumbuh. Walaupun pertumbuhan dan perkembangannya itu ya pelan, tidak langsung melonjak meroket gitu seperti anak-anak pesantren, enggak. Tapi dia harus istiqomah memang. Jangan langsung muncul sebuah kesan yang tidak baik sehingga muncullah kebosanan dalam belajar. Menganggap pelajaran itu susah, berat. Kenapa? Karena memang
dia sudah tidak konsentrasi, dia tidak sabar, dia tidak istiqomah, menganggap pelajaran itu berat. Ternyata keistiqomahannya yang berat, kesabarannya yang berat di dalam belajar. Begitu juga teliti. Selain daripada sifat tekun, istiqomah, dia juga harus memiliki ketelitian. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ini sangat penting dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu as-sabat, bersabar, apalagi tadi tekun dalam belajar. Nah, ketekunan ini juga dalam hal materi ya, materi yang dipelajari itu juga harus tekun. Jangan berpindah-pindah. Misalnya dalam 1 bulan kita mempelajari 4 kitab. Udah tekun saja menghadiri pelajaran itu, terus-menerus berkesinambungan, istiqomah tadi. Jangan pekan ini kita belajar misalnya fikih, hilang semangat belajarnya, bosan, pindah kepada mata pelajaran yang lain. Dia pelajari pelajaran yang lain. Ini tidak sabat namanya. Atau ada orang yang tidak sabat pada guru. Jadi terlalu kacau dalam mencari guru. Sebentar-sebentar duduk di majelis ini, bosan di sini, nggak enak dengan Ustadz Fulan, pindah cari lagi di masjid yang lain, misalnya begitu, dengan Ustadz Fulan. Nah, duduk lagi di majelis itu tidak mendapatkan ketertarikan dari kajian tersebut, misal begitu. Kemudian dia pindah lagi ke masjid yang lain, cari guru yang lain. Nah, ini namanya tidak sabat dalam menimba ilmu kepada satu guru yang dia fokus padanya. Jadi kalau berpindah-pindah itu akan mengganggu dan akan menghilangkan konsentrasi serta pelajaran-pelajaran yang sudah kita ikuti dari awal. Inilah butuh sabat ini dalam berguru, dalam menimba ilmu pelajaran materi yang akan kita pelajari. Begitu juga dalam bermajelis. Kalau sekarang ini ya misalnya kalau anak pondok, ya dia harus sabar, harus tekun, harus istiqomah pada satu pondok. Jangan berpindah-pindah sekolah. Kalau sekarang ya jangan berpindah-pindah majelis, jangan berpindah-pindah forum. Hari ini di sini, hari ini minggu depan harusnya pelajaran sama dan itu harusnya diikuti secara terus-menerus. Dia tinggalkan, dia cari majelis baru lagi. Nah, ini nanti akan merusak kesabarannya, akan merusak ketekunan dalam menuntut ilmu. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan sebuah alasan bahwa ketidakmampuan kita untuk menangkap pelajaran dengan cepat itu kita jadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Kita jadikan alasan untuk tidak sabar. Karena banyak saudara-saudara kita menganggap, aduh, kayaknya otak saya udah mentok dah. Banyak alasan seperti itu sehingga mereka udah tutup buku, tinggalkan, paling menghadiri kajian atau majelis suatu materi. Ya, anggaplah misalnya pelajaran bahasa Arab yang sering menjadi suatu hal keluhan lah ya dari pengajar-pengajar bahasa Arab itu adalah murid-muridnya yang tidak istiqomah. Dan mereka yang tidak istiqomah itu beralasan pelajarannya sulit, udah mentok, kayaknya mumet banget pelajarannya. Sebenarnya ini tidak boleh menjadikan alasan. Belajarlah kita dari batu besar. Batu besar itu bisa berbekas hanya dengan tetesan air yang kecil ya. Anggaplah air embun. Coba kita lihat air embun. Kalau air embun itu istiqomah dia jatuh pada batu yang besar tadi, itu berbekas. Batu kerikil yang besar itu bisa berbekas oleh tetesan-tetesan air embun. Nah, kenapa kita yang punya akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau itu terus kita asah, kita tajamkan. Jangan kita fokus kepada akal orang lain, karena kan beda-beda kualitas dan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Ada teman kita si A
dalam memahami pelajaran ini 1 jam dia bisa paham. Kita nggak bisa. Kita ya 5 jam baru paham. Tidak ada masalah. Yang dilihatkan oleh Allah, yang dinilai oleh Allah istiqomahnya kita. Bukan cepatnya pemahaman kita, bukan cepatnya hafalan kita. Yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomahnya, kita sabatnya itu, bersabarnya kita duduk itu, bersabarnya kita menghadapi, membuka dan mentelaah, membuka lembaran-lembaran dari buku-buku itu yang menjadi nilai. Itu yang menjadi amal soleh bagi kita. Itu yang akan kita dapatkan nanti di dalam catatan-catatan kebaikan kita. Jadi bukan sekedar cepatnya menangkap pelajaran, bukan itu sebenarnya tujuan utama kita. Ya, karena beda-beda kemampuan orang kalau itu menjadi suatu tujuan. Tujuan kita di dalam bermajelis ilmu adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan kebaikan. Karena ini juga merupakan kebaikan, pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah kita juga dari semut. Coba lihat semut yang kecil. Kadang yang dia bawa itu lebih besar daripada, jadi beban yang dia pikul itu lebih besar daripada badannya. Coba perhatikan semut, kalau kita lihat dia bawa bekas-bekas makanan itu. Dan dia bisa bersabar, istiqomah kadang kita lihat. Dan dia kadang naik ke tembok, jatuh lagi makanan yang dia bawa, diambil lagi sama dia. Diambil, dia pikul lagi, dia bawa lagi, naik lagi dia ke tembok. Kita nggak tahu dia mau bawa kemana. Yang penting dia mungkin bawa ke sarangnya dan akan dia simpan barangkali. Dia akan simpan makanan tersebut untuk beberapa hari ke depannya. Tapi intinya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat dia. Dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah manfaat untuk dirinya dan mungkin untuk keluarganya. Sehingga dia betul-betul sabar, tekun. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Kita tahu bahwa duduknya kita di majelis ilmu itu, ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Ya mungkin saat ini belum kita rasakan. Kalaupun kita belum rasakan saat ini, pasti bisa dipastikan itu akan kita rasakan manfaatnya nanti di akhirat. Kita lihat lembaran-lembaran kebaikan kita, ternyata kita duduk di majelis ilmu, kita belajar agama, kita mencoba untuk memahami ilmu agama. Ternyata ini adalah amal soleh dan itu bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, terkadang kita tidak memahami bahwa manfaat itu kita dapatkan. Kita ingin suatu pelajaran yang manfaatnya langsung terlihat. Nah, itulah seperti ya kalau pelajaran-pelajaran umum bisa terlihat manfaatnya langsung. Karena memang kebanyakan daripada saudara-saudara kita dan termasuk kita dalam menuntut ilmu duniawi itu tujuannya apa? Ya paling untuk mendapatkan pekerjaan. Saya masuk di universitas ini supaya langsung kerja. Saya mau masuk dari perguruan tinggi ini supaya langsung diangkat menjadi pegawai ini dan seterusnya. Jadi semangat, tekun dia belajar karena dia melihat hasilnya akan lebih dekat untuk dia capai. Kalau ilmu agama ini kan hasilnya untuk dirinya dan terkadang tidak terlihat dan tidak nampak. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita pelajari pasti akan bermanfaat. Walaupun tidak sekarang, manfaat itu akan datang pada masanya atau pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, kita masuk poin yang berikutnya yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu. Apa itu? Kaifiyatut talab wa maratibuhu, yaitu dia juga harus memperhatikan cara atau metode dalam menuntut ilmu dan harus melewati tahapan-tahapan dan memperhatikan juga tahapan-tahapannya. Nah, kadang ada orang yang tidak sabar tadi, dia pengen langsung naik tingkat, tapi dia tidak melewati tahapan-tahapan bawah. Jadi kalau kita belajar ini seperti kita menaiki anak tangga. Dalam belajar agama seperti itu. Jangankan belajar agama, belajar duniawi saja, pelajaran-pelajaran umum ya.
Anggaplah sekarang ini Masya Allah terstruktur sekali sekolah itu. Dari dari TK ya. Dari TK nanti dilanjutkan lagi, ada lagi di bawah TK juga sekarang udah ada. Apa itu di bawah TK? Kayak taman-taman kanak-kanak itu cuma bermain, memperkenalkan ini huruf dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti masuk TK. Jadi ada tahapannya. Habis TK nanti masuk SD. Habis SD nanti masuk SMP. SMP, SMA. SMA baru di perguruan tinggi. Nah, pelajaran umum seperti itu aja ada tingkatan-tingkatannya. Ada tahapan-tahapannya. Belajar agama juga seperti itu. Gak mungkin anak SD langsung diberikan materi-materi SMA. Stres dia. Gak dapat apa-apa kalau begitu dia. Begitu juga dalam belajar agama, kita harus tahu nih cara atau metode dalam menuntut ilmu. Lalu kemudian kita juga harus paham tahapan-tahapan. Apa yang harus kita dahului, apa yang harus kita ambil dulu, apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Misalnya dalam ilmu fikih, ya memang mungkin akan berbeda nanti ya di suatu daerah, dan juga akan berbeda di suatu daerah yang mungkin mazhabnya berbeda-beda. Itu nanti akan berbeda juga materi-materi atau tahapan-tahapan yang harus dia lewati. Tidak sama di suatu daerah atau wilayah, misalnya di Indonesia, itu tadi tidak sama nanti seperti di Mesir, di Saudi, itu tahapan-tahapannya berbeda. Nah, itu harus kita ketahui juga dalam menuntut ilmu. Baik, bagaimana penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid dalam poin ini? Apa kata beliau? Man lam yutkin al-usul hurimal wusul. Man lam yutkin al-usul hurimal wusul. Ini sangat bagus juga nih, faidah yang beliau sampaikan. Ini bisa dikatakan kaidah juga lah dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Man lam yutkin al-usul. Siapa orang yang belum menguasai al-usul. Usul itu pondasi-pondasi. Kalau bangunan itu ada pondasi, ada dasar bangunan itu. Itulah pondasi. Nah, siapa orang di sini maksudnya penuntut ilmu, orang yang belajar tidak menguasai dasar-dasar keilmuan, hurimal wusul, maka dipastikan dia tidak akan sampai, dia tidak akan meraih ilmu itu. Dia mau belajar fikih, langsung fikih yang dia pelajari adalah fikih perbandingan mazhab. Ini baru belajar fikih, tapi dia sudah belajar bagaimana pendapat ulama terkait masalah, misal masalah niat, masalah kunut subuh misalnya. Dia fokus dulu. Dia misalnya di Indonesia, anggaplah ya di Indonesia perkembangan mazhab yang mayoritas di Indonesia itu apa? Misal begitu. Oh, Syafi'i. Dia fokus dulu, pelajari dulu nih mazhab Syafi'i dari A sampai Z. Perkara apa? Perkara sholat. Perkara sholat dulu. Jadi dia jangan menoleh dulu kepada mazhab-mazhab yang lain. Ketika dia sudah kuasai itu, sudah dia pelajari sifat sholat misalnya dari A sampai Z, baru nanti kemudian dia naik kelas. Nah, barulah dia membuka diri untuk mempelajari perbandingan mazhab tadi. Oh, bagaimana kalau dalam mazhab Hambali? Bagaimana kalau dalam mazhab Maliki? Dalam perkara sholat misalnya takbir, dalam masalah tasyahud awal, tasyahud akhir, dan seterusnya. Jadi dia tidak langsung membuka buku tebal, buku berjilid-jilid sebelum dia menyelesaikan buku kecil. Dan dia fokus pada itu. Ini yang diinginkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Kata beliau, man lam yutkin al-usul hurimal wusul. Siapa orang yang belum menguasai dasar-dasar itu ya pelajaran-pelajaran yang kecil-kecilnya dulu, itu nggak mungkin bisa sampai kepada hal-hal yang besar, nggak mungkin, nggak bisa seperti itu kata beliau. Kata beliau dalam kaidah yang lain, wa man ramal ilmu jumlatan zahaba anhu jumlah. Siapa orang yang menginginkan ilmu, ingin dia dapat sekaligus, pokoknya pengen belajar itu langsung banyak ilmu yang diambil, dipastikan kata beliau
ilmu itu akan hilang juga dalam sekejap. Kami ulangi, kaidah ini mungkin menjadi pengalaman juga dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Man ramal ilmu jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa orang yang menuntut ilmu tapi ingin menghasilkan ilmu itu dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu, dipastikan kalau dia ingin mengambil ilmu yang banyak dalam satu waktu, dipastikan ilmu itu akan pergi darinya. Artinya tidak kuat hafalannya, tidak kuat ingatannya untuk menampung ilmu yang banyak. Nah, ini yang terkadang keliru dan salah kita dapatkan dari para penuntut ilmu. Mereka, istilah kami dulu zaman kami kuliah ada kayak SKS gitu, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, nih, malam itu begadang dari habis isya sampai subuh nggak tidur. Kenapa? Karena mempersiapkan besok ujian. Bisakah dia mendapatkan ilmu itu? Bisa. Bisakah dia hafal? Bisa. Bisakah dia menghabiskan satu malam itu untuk membaca satu buku itu? Bisa. Tapi dipastikan, kata beliau, ilmu yang dia dapatkan itu cepat juga hilangnya. Ternyata benar, sistem kebut semalam itu dia bisa lakukan, bisa. Dan itu terbukti banyak para penuntut ilmu, mahasiswa bisa melakukan itu. Dia mempersiapkan diri untuk ujian besok, dia baca malam itu habis-habisan, dia bisa jawab. Tapi coba ditanya lagi sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan berikutnya, nggak tahu dia, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia menginginkan dalam menuntut ilmu mendapatkan ilmu dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu, tapi kata beliau zahaba anhu jumlah, maka ilmu itu pun akan pergi. Maka itulah perlunya kenapa dalam menuntut ilmu itu bertahap, sedikit demi sedikit, tapi dia kuat. Nah, makanya ada orang yang sebagian teman-teman kita, mungkin bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian juga punya teman, di mana dia ini orang di malam hari sibuk murojaah, membaca, berdiskusi dengan teman untuk persiapan ujian besok, semalaman tidak tidur, bahkan kopi sampai 1 ceret habis. Ada yang seperti itu. Tapi ada temannya yang malam itu santai-santai aja. Ya waktunya tidur dia tidur, waktunya sholat subuh dia bangun subuh, kemudian sholat subuh, setelah itu dia baca-baca sedikit, dia buka-buka aja bukunya habis sholat subuh. Habis itu santai lagi dia, sarapan, masuk dia kelas, jawab ujiannya, selesai, bisa dia jawab. Kenapa? Karena dia belajarnya dicicil sama dia. Dia hafal dikit demi sedikit, sehari 2 hari, hari berikutnya dia baca lagi. Jadi pelajaran yang dia pelajari dia cicil, sehingga pas momen ujian itu dia nyantai aja. Paling dia tinggal buka-buka aja apa yang dia menjadi poin-poin yang dia perlu tandakan, dia tanda-tandai. Dan itu ternyata lebih kuat, tidak mudah hilang, tidak mudah pergi dari ingatannya. Maka metode menuntut ilmu dalam waktu yang singkat, mengambil ilmu yang banyak, itu tidak baik. Itu tidak baik. Baik, apa kata beliau lagi dalam kaidah yang lain? Wa qila aidan, dikatakan dalam ucapan atau kaidah yang lain, izdihamul ilmi fis sam'i mudillatal fahmi. Kata beliau, izdihamul ilmi, terlalu banyak, terlalu ngantri. Izdiham itu terlalu ngantri. Ilmu yang sudah dia pelajari udah ngantri dalam otaknya nih, udah dia hafal banyak sama dia, didengar, dia baca. Itu menjadi mudillatul fahmi. Mudillah itu mengacaukan pemahaman kita. Yang tadinya kita sudah paham satu pelajaran ini, dapat lagi ilmu baru, kita coba untuk pahami lagi, hilang yang kita sudah pahami tadi. Yang A, yang B, yang C sudah ngantri nih, A, B, C, D. A sudah kita pahami, B sudah pahami, C sudah kita pahami, kita hafal, kita pahami. Nah, yang ini tadi kacau nih udah pemahamannya. A ini tadi, B ini udah konsentrasinya udah buyar. Ini tadi udah gimana pemahamannya? Karena kita udah terlalu numpuk dalam satu waktu, kita ingin mengambil ilmu itu begitu banyak. Ini tidak baik, kata beliau dalam menuntut ilmu.
Wa alaihi fala budda min ta'sil wa ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Oleh karena itu, mestilah penuntut ilmu itu membangun dulu dasar-dasar atau pondasi-pondasi setiap disiplin ilmu yang ingin dia pelajari. Bangun dulu pondasinya, dasar-dasar ilmu. Kita ingin mempelajari apa sih? Oh, saya ingin mempelajari bahasa Arab. Oh, bahasa Arab yang paling mudah untuk pemula itu apa? Misalnya matan Al-Ajurumiyah. Itu yang sangat mudah. Bahkan itu sudah menjadi hafalan ya bagi anak-anak. Bagi anak-anak itu sudah jadi hafalan, anak SD, anak SMP itu sudah dihafal sama mereka. Nah, kita mungkin itu dulu kita pelajari. Jangan langsung belajar bahasa Arab. Ini kita pemula. Ambil kitab yang besar. Sudah menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama terkait ini mazhab Basrah misalnya. Kan dalam bahasa Arab juga banyak khilaf-khilaf itu. Banyak khilaf-khilaf pendapat-pendapat para ulama. Langsung ambil kitab besar. Ya sulitlah untuk kita memahami dalam pelajaran tersebut. Baik, ini nasihat yang sangat berharga dari beliau. Fala budda min ta'sil wa ta'sis. Mestilah penuntut ilmu itu harus membangun dulu dasar-dasar, pondasi-pondasi di setiap disiplin ilmu yang ingin dia pelajari. Apa disiplin ilmu yang ingin dia fokuskan dulu? Misalnya fikih, tauhid. Nah, cari dulu kitab-kitab dasar yang menjadi pondasi ketika dia ingin menguatkan disiplin ilmu yang ingin dia tekuni misalnya. Nah, tauhid berarti cari dulu kitab-kitab kecil dulu. Misalnya Al-Qawaidul Arba membahas tentang kaidah-kaidah yang 4. Ada Usulus Salasa, pondasi-pondasi yang 3. Ada Kitabut Tauhid. Ini kitab-kitab kecil. Kitab-kitab kecil. Ini dulu. Jangan langsung ketika kita ingin belajar akidah, kita langsung misalnya Akidah Wasutiyah dulu. Akidah Tohawiyah, ini kitab besar. Jangan dulu, pelajari dulu yang kecil-kecil dulu. Nah, nanti ketika sudah menguasai yang kecil-kecil ini, sudah ada dasarnya, sudah ada pondasinya. Ketika kita ingin lanjutkan bangunan itu, bangunan ini sudah kokoh. Kalau kita membangun sebuah disiplin ilmu, langsung kita bangun tinggi, tanpa ada dasar, ini bangunan rapuh. Langsung nanti ambruk. Udah, gak ada manfaatnya. Tapi kalau kita bertahap dulu, walaupun lama, karena memang pondasi itu harus dibuat kokoh, kuat. Tapi nanti akan mudah bagi kita karena udah ada dasar. Akan mudah kita menaikkan bangunan disiplin ilmu yang kita ingin fokuskan itu. Nah, para hadirin dan hadirat akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bidabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutkin. Dan jangan lupa hafalkan dasar-dasar itu, dihafal ternyata. Dasar-dasar pondasi-pondasi yang sudah kita ingin bangun tadi dalam satu disiplin ilmu itu dihafalkan. Jadi ya ini mau nggak mau ya kita harus menghafal memang, karena ilmu itu hafalan. Ilmu itu hafalan. Ilmu itu bukan catatan. Ilmu itu bukan sebuah buku yang seperti ini. Ilmu yang sesungguhnya kata para ulama adalah apa yang kita hafal. Makanya dulu kalau kita zaman-zaman SD itu guru-guru kita nyuruh hafalan terus. Kali perkalian dihafal, ini dihafal. Karena itulah yang sesungguhnya ilmu yang kita miliki. Karena kalau ilmu cuma catatan, kalau catatan itu hilang, catatan itu terbakar, ya berarti hilang ilmu kita. Kalau ilmu itu hanya berupa buku seperti ini, kalau buku itu habis, hancur, lapuk, hilang dong ilmunya. Maka kata beliau, ilmu itu adalah hafalan, dihafalkan. Jadi dasar-dasar tadi itu, yang kecil-kecil, disiplin ilmu apa misalnya, bahasa, ilmu tauhid misalnya, kita mendalami ilmu fikih, tafsir, atau ilmu hadis, itu ada dasar-dasarnya. Hafalkan dulu yang dasar-dasar itu, supaya akan lebih kuat lagi bangunan disiplin ilmu yang ingin kita tekuni. Selain kita berusaha untuk menghafal itu, kata beliau, yang ringkas-ringkas dulu, yang dasar-dasarnya dulu, dihafalkan kepada syekhin mutkin, di hadapan gurunya
guru yang menguasai juga. Nah, inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu subhanallah, inilah kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Umur 7 tahun udah hafal Al-Qur'an dengan lancarnya. Jadi hafalan Al-Qur'an beliau 30 juz itu udah kayak hafalan Al-Fatihah kita. Kita Al-Fatihah kan sulit untuk apa namanya? Salah. Gak mungkin ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin hilang hafalannya. Apa ya setelahnya lagi ya? Gak mungkin. Apalagi di usia-usia yang seperti kita gitu, yang sering kita baca. Nah, beliau itu sampai seperti itu. Hafalan 30 juznya itu udah kayak hafalan Al-Fatihah kita. Setelah ayat ini gini, setelah ayat ini. Surah ini, habis ini surah ini, dan seterusnya. Nah, ketika beliau ingin melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, dalam menuntut ilmu, beliau fokus kepada hadis. Beliau ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis namanya kitab Muwatta. Nah, biasanya Imam Malik tidak akan menerima murid. Jadi murid khusus belajar dengan beliau itu tidak banyak. Tapi kalau kajian beliau menjelaskan hadis itu banyak memang yang hadir, yang datang. Tapi yang ingin fokus, yang ingin dikader oleh beliau menjadi ulama penerus beliau itu enggak banyak. Dan persyaratannya ketat oleh beliau. Nah, Imam Syafi'i ini usianya masih kecil, si anak-anak. Umur sekitar 10 tahun lah. Pengen belajar dengan Imam Malik. Disuruh dulu hafal oleh Imam Malik. Hafalkan dulu itu kitab Muwatta. Kitab Muwatta berisikan hadis-hadis. Ratusan isi hadisnya. Disuruh hafal. Dan hadisnya itu bukan matannya doang. Bukan seperti innamal a'malu binniyat. Bukan itu. Beserta dengan sanad-sanadnya yang harus dihafal. An fulan bin fulan, haddatsana fulan, dan seterusnya. Itu juga dihafal nama-nama itu. Ya, karena memang ini suatu tantangan. Beliau masih kecil, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau hafal. Dalam sebuah riwayat itu dikisahkan, wallahu a'lam bishawab, beliau bisa selesaikan dalam 3 hari menghafalnya. Setelah dihafal, beliau datang lagi ke Imam Malik untuk mendaftarkan diri, ingin belajar dengan beliau. Artinya apa? Dari kisah ini, ilmu itu ternyata ya hafalan. Kita kalau mau belajar, ya harus mau menghafal. Kalau tidak bisa menghafal yang besar-besar, ya hafal yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kita hafal. Poin-poin apa sih yang paling penting? Karena kalau tidak dihafal, hanya sekedar catatan, hanya tertulis di buku, bisa dipastikan kalau buku itu hilang, catatan itu hilang, ilmu kita berarti hilang. Maka yang dimaksud dengan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang dihafal. Maka berusahalah untuk menghafal, mengasah kembali kemampuan hafalan kita. Ya, 1 kata, 2 kata. Kalau mungkin misalnya tidak hafal banyak-banyak, kita hafalkan lagi. Hari ini kita hafal pagi, siang udah lupa lagi, buka lagi. Siang udah kita ulangi lagi, sore lupa lagi, ya buka lagi, ulangi lagi. Sampai berapa kali? Ulama saja, ulama, sekelas ulama loh, menghafal dalam 1 bait, 1 ayat, itu bisa ratusan kali. Ratusan. Ini setingkat ulama ya. Kadang kan kita nggak sabar. Baru 3 kali kita ngulang-ulangnya, udah nggak hafal, langsung aduh, tutup. Setingkat ulama saja pernah ditanya, untuk menghafal 1 ayat itu mereka bisa ulang sampai 100 kali. Udah hafal pun oleh mereka, diulangi lagi sama mereka. Supaya apa? Supaya tertancap kuat dan tidak mudah lupa. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa kata beliau? La bitahsilidz dzati wahdah. Jangan sekali-kali dalam menuntut ilmu agama dengan cara otodidak. Ini dilarang dalam menuntut ilmu agama. Kalau dalam menuntut ilmu duniawi silahkan, karena memang mungkin sekarang wasilahnya banyak ya. Mudah bagi kita untuk menuntut ilmu, belajar sendiri. Misalnya belajar komputer misalnya. Oh, sekarang mudah bagi kita untuk belajar sendiri. Kita buka ini, kita baca sana, baca sini, kita praktekkan, bisa. Tapi agama, belajar agama nggak boleh.
Nggak boleh. Apa kata para ulama? Man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Siapa orang yang guru belajarnya adalah bukunya, dia tidak belajar langsung sama ustadznya, sama gurunya, dia belajar baca sendiri, yang jadi ustadznya adalah bukunya itu, dia belajar sendiri, otodidak tadi, belajar agama, maka kata para ulama, kesalahannya lebih besar daripada kebenaran yang akan dia dapatkan. Kenapa? Karena akan banyak masalah-masalah yang dia tidak pahami. Ketika masalah-masalah yang tidak dia pahami, dia coba untuk memahaminya sendiri, dia paksakan untuk menganalisanya sendiri, dia sesuaikan dengan akalnya, ini akan berdampak kepada salah dalam memahami. Bukan dia tidak mampu dalam memahaminya, dia mampu. Tapi yang salahnya adalah dia memahaminya dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak pahami permasalahan itu dari yang ahli, ustadznya tadi yang menguasai. Dia pelajari, oh ini gimana maksudnya ya? Wah, mungkin ini maksudnya. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Jadi dia ketika salah dalam memahami nanti karena mungkin salah dia dalam memahaminya, ini bahaya. Ketika dia salah dalam memahaminya, dia akan sesat. Ketika dia sesat, dia ajarkan kesesatannya itu akan menyesatkan orang lain lagi. Ini kan berdampak bahaya sekali bagi agama ini jadinya. Nah, inilah yang harusnya dilakukan oleh penuntut ilmu. Hati-hati. Jangan dia cuma sekedar mengandalkan kemampuannya bisa membaca dan kecerdasannya. Nggak bisa dalam ilmu agama, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh mengandalkan kemampuan dia bisa membaca, kemampuan dia bisa membeli buku, waktu yang dia miliki banyak, kemudian dia menulis, dia membaca sendiri, kemudian dia pahami sendiri, dia tidak memahami itu, tidak mempelajari itu dengan gurunya langsung, atau ada suatu permasalahan yang tidak dia pahami, dia tidak tanyakan kepada ustadznya. Ini bahaya sekali. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhizan at-talab bit-tadarruj. Ambillah ilmu itu dengan bertahap. Tadi, dengan bertahap. Ada tingkatan-tingkatannya. Ambillah ilmu dengan cara seperti itu. Jangan langsung ngambil sekaligus tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi, beliau mengambil poin ini tidak hanya sekedar pengalaman ya. Pengalaman beliau dalam mengajar, pengalaman dalam menuntut ilmu. Hendaklah dalam menuntut ilmu itu mencari metode yang baik, kemudian melewati tahapan-tahapan. Ternyata itu bukan hanya sekedar hasil daripada analisis beliau, bukan hasil daripada pengalaman beliau, tapi ini beliau ambil dari Al-Quran. Pengalaman ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 106, dalam surah Al-Isra ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Lihatlah Al-Qur'an. Faraqnahu kata Allah. Faraqnahu itu kami turunkan secara bertahap. Al-Qur'an kan enggak diturunkan oleh Allah 30 juz langsung begitu. Enggak. Kata Allah, faraqnahu, kami turunkan bertahap Al-Quran itu. Alan nas, kepada manusia. Ala mukthin, dan kami turunkan juga pelan-pelan. Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah pelan-pelan. Selain bertahap, pelan-pelan. Ada suatu peristiwa yang dialami para sahabat. Nah, dari peristiwa itu turun ayat Allah. Ada peristiwa yang lain, kemudian turun ayat Allah. Jadi lebih kuat hafalan mereka, dan mereka tahu, oh ayat ini turunnya waktu peristiwa ini. Kenapa? Karena bertahap tadi ilmu yang diambil, ilmu yang didapat, terus mereka hafalkan. Turun beberapa ayat, mereka hafalkan. Bahkan para sahabat itu mengatakan, kami belajar itu Al-Quran 10 ayat dulu. Kalau kami belum hafal, belum kami pahami, kami nggak pindah dulu kepada ayat yang berikutnya. Ini sahabat loh. Ya kita memang nggak bisa lah seperti mereka, tapi minimal kita mengikutilah metode atau cara mereka ini, bertahapnya ini yang ingin kita tekankan di sini.
Ya bukan kita harus mesti seperti mereka ya, karena memang nggak mampu, nggak mungkin lah kita bisa mampu seperti mereka. Kita ini seujung jarinya mereka aja pun nggak mampu kita untuk mengalahkan mereka, ujung jarinya aja gitu. Apalagi dari ujung rambut sampai ujung kakinya gitu. Itu tingkatan kita memang jauh rendah lah dari mereka. Tapi minimal ada metode-metode sedikit demi sedikitnya itu yang ingin kita gali di sini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an yang kami turunkan itu secara bertahap, pelan-pelan kami turunkan kata Allah kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu tanzila. Tanzila itu ya tidak sekaligus. Ada yang mengatakan nazzalnahu ini Allah turunkan sekaligus, tapi dari lahul mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia nanti baru Allah turunkan bertahap-tahap. Baik, dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mereka berkata, lihat bagaimana kecemburuan orang-orang kafir. Laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida. Andai kata Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sekaligus dalam satu jumlah tadi yang kita sudah jelaskan, dalam sekaligus. Andai kata Allah menurunkan Al-Quran itu dalam satu kali sekaligus, dalam jumlah yang banyak 30 juz itu, kadzalika, tapi Allah tidak inginkan itu. Mereka berpengalaman bahwa kitab-kitab dahulu, Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa misalnya, itu turun sekaligus, turun dalam jumlah yang utuh gitu, langsung diterima. Nah, mereka menginginkan Al-Quran seperti itu, tapi Allah mengatakan enggak. Kadzalika, demikian itu apa faidahnya? Linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila, supaya Al-Quran itu lebih tertancap kuat di dalam hatimu wahai Muhammad. Makanya Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat, dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Supaya itu menjadi ilmu yang akan menjadi dasar tadi, ilmu dasar. Itu termasuk ilmu dasar yang mengokohkan fondasi keagamaan para sahabat. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau mengatakan menuntut ilmu ini perlu bertahap tadi? Karena pengalaman dari para sahabat seperti itu. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, per ayat dulu, kadang per surah. Kadang dalam satu surah itu berbeda-beda. Dalam hari ini surah ini, kemudian besok surahnya berbeda lagi yang diturunkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul hafal. Berikan kesempatan dulu untuk menghafal, diberi kesempatan dulu untuk memahaminya. Begitu para sahabat dalam menuntut ilmu. Jadi tidak langsung menginginkan ilmu yang banyak, tapi dalam satu waktu ilmu itu juga pergi dan hilang dari kita dalam jumlah yang banyak pula. Jadi artinya kita menuntut ilmu jadi sia-sia, nggak ada gunanya. Habis waktu kita dalam menuntut ilmu, tapi ilmu itu pergi dari kita dan meninggalkan kita. Tidak ada yang tertinggal dan terbekas pada diri kita dari ilmu yang kita pelajari. Baik, di sini beliau menyebutkan ada beberapa perkara. La budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Ada beberapa perkara dalam menuntut ilmu hendaknya kita jaga, kita perhatikan dalam setiap disiplin ilmu yang kita pelajari. Apa saja ilmunya yang kita pelajari? Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hifzu mukhtasarihi fi. Diulangi lagi oleh beliau. Hafalkan yang ringkas-ringkas dari setiap disiplin ilmu itu. Dihafalkan. Nah, dalam menghafal ini kadang sudah tidak menjadi asing di tengah kita sekarang ya. Kalau dulu, nggak tahu kalau bapak-bapak ya. Kalau zaman kami, memang mungkin sekolahnya di kampung. Kalau tingkatan SD, SMP, SMA itu kayaknya jarang banget ngelihat orang menghafal, itu jarang.
Jarang di zaman kami dulu di kampung, nggak tahu kalau di kota-kota ya. Di kota-kota mungkin mereka sudah pentingnya dalam menuntut ilmu itu sudah tertancap pada diri mereka. Kalau dulu di kampung-kampung nggak sampai seperti itu pentingnya dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menghafal itu nggak terlalu penting, biasa-biasa aja. Kalau sekarang kan kita melihat anak-anak TK aja udah hafal loh, juz 30. SD kadang udah mulai menghafal kelas 1 SD juz 29. Anak-anak kecil. Maka menghafal ini bagian daripada metode dalam menuntut ilmu. Kita dulu SMP, SMA itu juz 30 aja belum hafal gitu. Padahal sekolahnya bukan sekolah umum. Sekolahnya MTS, Madrasah Aliyah. Ya kalau misalnya SMP, SMK mungkin lah ya, masuk akal lah kalau dia nggak hafal gitu. Tapi kebangetan juga kalau nggak bisa baca gitu. Nah, ini mesti harus bertahap, bersabar dalam mempelajarinya. Baik, yang pertama kata beliau, hafalkan yang ringkas-ringkas dulu. Yang kecil-kecil dulu, buku-buku yang kecil itu dihafalkan. Coba untuk menghafal. Kalau sudah dari kecil kemampuan menghafalnya diasah, dipaksakan, itu nanti mudah bagi dia ketika besar untuk menghafal terus. Jadi anak-anak itu dari kecil sekarang lah kita paksakan dia. Biasanya kalau kita paksakan anak masih kecil, dia masih bisa patuh, masih bisa mau mendengarkan kita. Tapi kalau nanti dia sudah umur baligh, udah SMP misalnya, baru kemudian kita paksa dia untuk masuk pesantren, masuk untuk menghafal, udah dia udah punya pemikiran sendiri. Kita udah nggak bisa paksakan dia. Kalau kita paksakan, efeknya nanti nggak baik. Kadang ada anak nggak betah, dia keluar karena dia memang merasa terpaksa. Tapi kalau dari kecil dia udah mencoba menghafal, dari SD udah kita kenalkan, nah nanti pesantren ya. Nah kita nanti coba mampir pesantren itu. Dia dari umur kecil nih, dari SD udah dikenalkan pesantren itu apa, pesantren tempat begini. Nanti ketika SD dia yang malah minta, ayah saya mau pesantren aja ya. Kenapa? Karena dari kecil itu sudah dibiasakan dia menghafal, diajarkan dia lingkungan para penuntut ilmu, lingkungan di mana harusnya menuntut ilmu, udah diperkenalkan sehingga nanti dia berkeinginan sendiri. Ya kita tidak mengharapkan anak kita harus menjadi ustadz semua, menjadi ulama semua, tidak. Banyak kok anak-anak pesantren yang setelah di pesantren mereka melanjutkan perguruan tinggi di perguruan tinggi umum, perguruan tinggi negeri, ada yang kedokteran, ada yang kepolisian, berbagai macam. Setelah mereka kita ingin memupuk keilmuan agama mereka dari sejak kecil di usia SMP, SMA. Nanti setelah perguruan tinggi kita lebih nyaman gitu melepaskan mereka itu lebih tentram gitu. Tapi kalau kita punya anak yang tidak punya basic agama dari SMP, SMA, mereka umum, kemudian kuliah lalu jauh dari kita, kayaknya hati kita nggak nyaman, nggak tentram, nggak rela gitu melepaskannya. Tapi kalau kita paksakan juga supaya dia tidak mengambil kuliah di sana, kita melihat dia tidak nyaman juga gitu. Akhirnya apa? Serba salah kita, serba salah. Nah, maka dari sejak kecil itulah kita ajarkan mereka, hafalkan nak, hafalkan. Pelajaran-pelajaran umum yang di sekolahnya juga, misalnya ya Pancasila misalnya, Pancasila, hafalkan aja, hafalkan. Ya, nanti kalau dia dari kecil tuh menghafal, kelas 2, kelas 3 udah biasa dia. Kan biasa SD itu kan diajarkan tuh belajar ketatanegaraan misalnya. Pancasila kan nggak banyak, poinnya cuma 5. Suruh aja anak itu menghafalnya, dihafalkan. Supaya terbiasa dia menghafal. Selain dia menghafalkan hadis, potongan-potongan doa, potongan-potongan hadis pendek, surah-surah pendek. Ya, pelajaran-pelajaran umum itu dibiasakan juga untuk mereka menghafalkan itu, supaya mereka terbiasa untuk menghafalnya. Kemudian yang kedua kata beliau, dabtuhu ala syaikhin mutkin. Setelah kita mencoba untuk menghafal yang buku-buku kecil tadi, nah itu distorkan, dihafalkan kepada gurunya, supaya kalau ada yang salah diperbaiki oleh guru tersebut. Kalau ada faidah yang ingin disampaikan oleh guru tersebut dari hafalan kita, ini bagus nih, dari hafalan ini faidahnya yang bisa kita ambil, pelajarannya begini-begini. Ya, itulah pentingnya kenapa setelah kita hafal kita perdengarkan hafalan kita kepada guru kita, supaya kita tahu kalau memang salah dibenarkan oleh guru kita. Kemudian yang ketiga,
adabul inshtighal bil mutawwalat wa tafariqil musannafat qabla ad-dhabt wal itqani li aslihi. Nah, hindari menyibukkan diri dari buku-buku tebal dulu atau beragam macam karangan-karangan yang berjilid-jilid. Wah, itulah yang dia pikul-pikul, yang dia bawa-bawa kemana-mana. Bukunya gede, tapi dia nggak paham. Jangankan dia hafal gitu. Mending kalau dia paham, walaupun tidak hafal, kalau dia baca dia paham. Nah, ini masih mending. Ini ada yang lebih parah. Dia nggak paham apa yang dia miliki itu, yang dia pelajari, yang dia tenteng-tenteng kemana-mana, yang dia pikul, yang dia bawa setiap pergi. Tapi dia nggak paham. Nah, ini bahaya. Maka kata beliau, hindari menyibukkan diri dari hal-hal yang besar-besar dulu. Kadang godaan syaitan seperti itu. Kita ingin fokus pada yang kecil, lalu kemudian dibisikkan, udahlah itu terlalu mudah bagi kamu untuk pelajarinya. Dan berulang-ulang kali itu diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Kamu baca yang lebih besar lagi. Paling kita ingin menguatkan pondasi kita nih dalam belajar disiplin ilmu. Tapi kadang godaannya kuat. Ah, udah baca yang lain aja. Itu kan udah biasa. Udah berapa kali sih kamu hadiri kajian itu? Udah berapa kali tamat tuh dengan Ustadz Fulan itu? Kitab Tauhid misalnya. Itu kan udah tamat. Udah, cari kitab yang lain pelajari. Paling kita memang udah tamat nih belajar dengan satu Ustadz misalnya kitab Tauhid. Tapi kita perlu mengulangnya lagi. Dengan mengulang lagi, walaupun kita tidak hafal ya. Coba untuk menghafalnya tidak hafal, ya minimal kita pahami lagi kitab-kitab Tauhid. Apa saja poin-poin penting yang harus kita hindari dari kesyirikan-kesyirikan, misalnya begitu. Baik, yang keempat, la tantaqil min mukhtasarin ila akhar bila mujib. Jangan berpindah dari satu buku yang kecil, ringkasan kecil, ke buku yang lain tanpa ada alasan. Karena ini menunjukkan ketidaksabaran. Jangan berpindah, kecuali memang kita belajar dalam 1 bulan itu ada 4 pekan. Oh, ternyata dalam 4 pekan itu ada 5 pelajaran. Ada buku-buku kecilnya, berarti kita belajar pekan ini, bukunya ini, itu berpindah pada satu buku kecil ke buku kecil yang berikutnya, ada alasan. Tapi kalau nggak ada alasan, belum selesai buku kecil ini, dia udah pindah lagi pada buku yang lain. Nah, ini dihindari kata beliau, dihindari karena ini menunjukkan ketidaksabaran seseorang dalam menuntut ilmu. Baik, yang kelima, iqtinasul fawaid wa dhawabit ilmiyah. Hendaknya seorang dalam menuntut ilmu dia menulis faidah-faidah. Faidah-faidah yang dia dapatkan itu ditulis. Wa dhawabit, buat ada kaidah-kaidahnya. Nah, ini kaidah dalam yang disampaikan Ustaz. Makanya dulu kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu atau yang semangat dalam menuntut ilmu, mereka kalau belajar buku, kitab, mereka miliki kitab itu. Nah, dari kitab itu kan dari penjelasan ustaz-ustaznya mungkin tidak ada di buku itu. Mereka coret-coret lah itu di pinggir-pinggirnya. Kadang kita lihat tuh anak-anak pesantren seperti itu. Jadi ustadznya nyampaikan ini, enggak ada nih di buku, langsung ditulisnya di pinggir-pinggir ini. Itu yang dimaksud oleh beliau, Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi ditulis fawaid-fawaid yang kita ambil dari ustaz tersebut. Coret aja buku-buku itu. Yang enggak boleh coret kan Al-Qur'an, mushaf itu ya itu mungkin enggak boleh lah karena kan Al-Qur'an. Ini kan buku di pinggirnya masih ada space yang mungkin kita bisa berikan faidah-faidah yang disampaikan kita tulis. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Ini penuntut ilmu hendaknya memiliki sifat yang rajin memberikan catatan-catatan, menulis catatan-catatan di pinggir-pinggirnya, kemudian wadawabid ilmiyah. Ya ada kaidah-kaidah yang mungkin disampaikan, lalu dia catat. Jangan menyepelekan ini. Jangan menyepelekan. Kenapa? Karena penyepelehan itu memang mungkin datang dari bisikan-bisikan juga. Ah, ini kan faedah yang sudah dimaklumi. Wah, nggak butuh faedah kayak gini. Aku kemarin juga udah dapat faedah seperti ini sama. Nggak apa-apa. Andai kata faedah itu sudah kita ketahui 10 tahun yang lalu dan itu terulang lagi sekarang, nggak apa-apa, catat aja lagi. Catat aja. Begitu kata para ulama dalam mengikat sebuah ilmu yang dipelajari. Yang terakhir barangkali yang dapat kita sampaikan, walaupun masih banyak pembahasan tentang ini, kita cukupkan dulu sampai yang poin yang ke-6 ini. Yang diantaranya yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah jam'un nafsi lit talab. Jadi fokuskan jiwa kita dalam menuntut ilmu dan tingkatkan itu.
tingkatkan kefokusan kita, selain kita fokus dan terus berusaha untuk meningkatkan, memperhatikannya dengan begitu sempurna. Karena poin ini akan bisa mengganggu kita di dalam mendalami di sebuah disiplin ilmu. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu itu banyak saja gangguannya. Kita bisa nggak fokus gitu. Hari ini ya mungkin kalau kita sekarang udah nggak fokus lah seperti anak-anak sekarang kita lah ya. Kita ingin fokusnya kepada anak-anak kita lah misalnya gitu. Anak-anak kita yang dari kecil ini kita ingin fokuskan apa? Oh begini, dia ingin ini. Oh dia ingin fokus pada satu disiplin ilmu ini. Nanti dia supaya besar menjadi ini. Atau kita tanyakan kemauannya apa, keinginannya apa. Oh berarti dia harus melewati tahapan-tahapan ini, pelajaran-pelajaran yang harus dia pelajari ini. Nah terkadang ada anak yang itu sudah dia tidak fokus lagi. Hari ini misalnya dia pengen, saya pengen jadi dai lah. Berarti kalau jadi dai dia harus menghafal dasar-dasar ilmu hadis, dasar-dasar ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu bahasa Arab misalnya. Dia harus pelajari itu. Hari ini atau bulan ini dia pengen jadi dai, ingin menyampaikan ilmu, dia semangat untuk ilmu. Bulan depannya berubah pikiran. Saya mau jadi pengusaha. Bulan depannya lagi berubah pikiran. Kayaknya enak jadi polisi nih. Ini tidak fokus. Nah, ini kata beliau, hendaknya menuntut ilmu itu harus memiliki tahapan yang keenam ini, dia harus betul-betul fokus. Dia pengen menuntut ilmu apa dulu? Tauhid dulu, tauhid. Setelah itu selesai, pindah lagi kepada tahapan yang berikutnya. Dan banyak di antara kita kadang kurang fokus dalam menuntut ilmu dan ketidakistiqomahan serta ketidaksabaran tadi yang menjadikan terhalang bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Walaupun alhamdulillah dengan seadanya kita menuntut ilmu seperti ini, karena kita bukan memang penuntut ilmu yang sejati. Kita semua memang bukan penuntut ilmu yang sejati yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Tapi ya sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak bisa seperti mereka, persis tidak bisa seperti mereka, minimal debu-debu yang seperti mereka bisalah kita serap, bisalah kita ambil. Supaya apa? Supaya kita bisa juga mendapatkan keberkahan ilmu mereka. Karena kalau kita ingin seperti mereka, ya kita harus memokuskan diri dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mereka berjalan di atasnya, dan itu sulit bagi kita. Tapi tidak menutup kemungkinan anak keturunan kita, anak-anak cucu kita, tidak menutup kemungkinan. Maka metode-metode seperti ini, nah kita kalau tidak bisa lagi fokus dalam menjalankan atau mengamalkan ini, ya minimal kita tularkanlah kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan dari anak cucu kita ada yang menjadi ulama, menjadi penyampai dan pembela agama Islam ini, menjelaskan tentang kebaikan, menjelaskan tentang keburukan, menjelaskan tentang kesesatan, menjelaskan tentang mana yang merupakan hidayah yang harus dipegang. Ya, hendaknya kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala ada anak cucu kita yang meneruskan generasi-generasi orang-orang soleh terdahulu. Demikian dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada ilmu yang bisa diambil, dan tentunya kita berharap supaya ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.